Halo, ini gue Berbi. Kali ini gue bakal jelaskan pada kalian tentang Ultraman Saga. Yo, cekidot di sebelah ini. Tuh kan, ini adalah bukti kalau gue ada majalahnya sejak lama. Langsung aja dilihat. Pada edisi terdahulu sebelumnya sudah pernah disinggung sedikit informasi yang berkaitan dengan movie terbaru dari seri Ultraman ini. Saat itu hanya diinformasikan mengenai cerita secara garis besar, karakter jahat utama yang menjadi musuh, dan deretan Ultraman yang muncul di sini. Dengan sudah semakin dekatnya jadwal tayang movie ini, ingat ya film ya, berbagai informasi terbaru pun terus bermunculan. Yang paling menjadi pusat perhatian adalah kemunculan Ultraman baru bernama Saga, tokoh utama bernama Nozomu Taiga, yang diperankan oleh Daigo, dan pasukan pertahanan bumi Tim Yu yang diperankan oleh 7 member AKB48. Ultraman Saga ternyata tidak hanya sekedar sebagai judul movie saja, tetapi juga sebagai nama dari pahlawan baru yang bergabung dalam deretan pendekar Ultra. Oke, kali ini gue bakalan bacain tentang Ultraman Saga. Tinggi 58 meter, berat 45.000 ton, sosok Ultraman yang lahir ketika hati Ultraman Zero, Ultraman Dyna, dan Ultraman Cosmos bersatu. Selain aura cahaya berpencar di seluruh tubuh, dapat menggunakan berbagai serangan cahaya sebagai kekuatan dari Saga Effect yang tersimpan dalam Saga Bracelet di tangan kiri. Memiliki warna gradasi detail tubuh yang terasa aneh, membuat Saga terlihat tidak seperti Ultraman pada umumnya. Oke, gue pamit dulu ya. Udah selesai. Baca dalam deskripsi selanjutnya. Selanjutnya adalah Shin Asuka yang diperankan oleh Takeshi Suguno. Anggota Super Guts yang dapat berubah menjadi Ultraman Dyna menggunakan Crave Flasher. 15 tahun yang lalu, ia menghilang saat tersedot ke dalam black hole setelah selesai mengalahkan Spare. Oke, itu udah selesai yang gue jelasin. Gue pamit dulu. Buat baca nama sumsum yang lain. Selanjutnya adalah Musashi Haruno, diperankan oleh Taiyo Sugiura. Anggota tim Ice yang dapat berubah menjadi Ultraman Cosmos menggunakan Cosmo Plug, bukan Cosmos yang Magic Jar itu loh. Setelah menjadi tim leader di Cosmo Base, ia hidup berdampingan dengan para kaiju. Bertemu dengan Nozomu saat mencari asal-muasal suara aneh yang mengganggu ketenangan para kaiju. Maklum, masa pecinta damai. Oke, kayaknya udah selesai pembahasan dari gue. Bakalan dilanjutin oleh Didi Sumsum yang lain. Pamit dulu.
diperankan oleh Daigo, seorang rookie dari Super Guts yang dikenal sebagai pilot berbakat. Saat hendak menyelamatkan seorang anak, ia menderita luka parah. Ultraman Zero kemudian masuk ke dalam tubuhnya untuk menyelamatkan nyawanya. Sama seperti kisah Movie sebelumnya, di sini kesadaran Nozomu dan Zero tidak menjadi satu. Ultimate Bracelet yang dipasang pada lengan kiri ya dapat mengeluarkan Ultra Zero Eye yang digunakan untuk berubah menjadi Ultraman Zero. Oke, gue selesai penjelasannya dan bakal dijelasin oleh Disney Sum Sum yang lain. Gue pamit dulu ya. Nah, kali ini satu boneka akan menjelaskan sekitar 3 sesi ya. Yang pertama adalah tim U, tim khusus ADF atau Earth Defense Force, organisasi yang bertugas melindungi bumi dalam kisah ini. Terdiri dari 7 orang anggota wanita dan menggunakan 3 U-Roder Machine sebagai kendaraan perang mereka. Dengan menggunakan tim U Base Camp sebagai markas, mereka mengumpulkan anak-anak kecil dari seluruh penjuru dunia dan melindungi mereka dari serangan kaiju. Pertamanya adalah Anna, diperankan oleh Sayaka Kimoto dari AKB48. Berumur 22 tahun, pemimpin tim U, selain seringkali dianggap sebagai kakak tertua, memiliki tubuh yang atletis dengan daya tahan yang kuat. Mencalonkan diri sendiri sebagai pilot U-Roder One yang terjun langsung ke medan pertempuran. Tank top menjadi trademarknya. Selanjutnya adalah Hina, diperankan oleh Haruka Shimada dari AKB48 juga. AKB48, AKB48. Berumur 18 tahun, bertugas sebagai operator tim U. Selain memberikan berbagai informasi kepada para member saat sedang berperang, ia juga menjadi juru bicara untuk setiap komunikasi yang tersambung di saat normal. Oke, penjelasannya udah cukup. Bakalan dibacain oleh sisi teman gue di sisi susum yang lain. Pamit dulu. Kali ini yang gue bahas adalah si Maomi, yang emang penampilannya nggak culun ya, tapi diperankan oleh Kana Kobayashi dari AKB48. Berumur 19 tahun, anggota divisi maintenance, sebagai tangan kanan Nongko, ia diberi tanggung jawab untuk membantu setiap bentuk maintenance untuk U-Roder. Kacamata menjadi trademarknya. Bukan kayak culun banget. Selanjutnya adalah Sawa, diperankan oleh Sai Miyazawa dari AKB48. Wow, kesannya dia mah agak tomboy-tomboy gitu ya. Berumur 20 tahun, anggota yang selalu terjun langsung ke medan pertempuran bersama Anna dan Misato, pilot dari U-Roder 3 yang selalu berada di garis depan, sehingga seringkali dianggap sebagai pemimpin tim penyerangan khusus, memanggil Anna dengan Kashira. Oke, ini kayaknya udah selesai pembahasan gua. Bakalan dibacain oleh Todoroki, bukan sama di season lagi ya. Dan gue pamit dulu. Kali ini yang dibahas adalah terakhir adalah 3 orang cewek, cantik dan seksi. Gue sebutin ya satu-satu ya. Pertama adalah Misato, diperankan oleh Ayako Umeda dari AKB48. Berumur 22 tahun, wakil pemimpin tim U yang penampilannya serasi dengan topi baret. Sebagai ahli taktik perang, ia selalu menjadi tangan kanan Anna dalam setiap misi yang mereka jalankan. Meskipun kadang terlihat lemah, ia dipilih menjadi pilot untuk U-Roder 2. Selanjutnya adalah Nongko, diperankan oleh Yuka Masuda dari AKB48. Berumur 19 tahun, pemimpin divisi maintenance yang masih sangat kental logat kansainya. Seringkali dibuat pusing saat melakukan maintenance terhadap U-Roder yang dikendalikan Sawa karena selalu ada kerusakan yang diakibatkan cara mengemudi Sawa yang sedikit brutal. Dan terakhir adalah Risa, diperankan oleh Sumire Sato.
dari AKB48. Berumur 18 tahun, adik perempuan Ana yang bertanggung jawab sebagai ahli medis, selalu memberikan perasaan yang hangat dan tenang kepada anak-anak yang diungsikan ke dalam base camp. Dikatakan sebagai salah satu karakter penting dalam movie ini. Nah, kayaknya udah cukup pembahasan yang gue ceritain sampai di sini. Tak ada gading yang retak. Jika kalian merasa kurang puas dengan tayangan yang lo pada tonton, mendingan lo tulis komentar di bawah ini ya. Jangan lupa banget. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Kan teman-teman kalian, gue cuma praktik debu di alam semesta ini. Kayak kemarin-kemarin Ginang. Aduh, gak ada apa-apanya deh gue dah. Akhir kata, see you on the next episode. Pamit dulu cuy. Yoi, pamit. Ciao. Ciao.